without remorse, without heart. In your head, you're right, but in my head, you are the bad. I wanna show to the world that you're the bad one. You was being bad. That you stole my love, you stole my time. Halo semuanya, bertemu lagi di channel Kang Karta. Sekarang Akang lagi ada di Museum Bahari, lur. Ini halaman parkir utama Museum Bahari. Tidak terlalu luas ya. Museum Bahari adalah museum yang menyimpan koleksi yang berhubungan dengan kebaharian dan kenelayan bangsa Indonesia dari Sabang hingga Merauke, yang berlokasi di seberang pelabuhan Sunda Kelapa. Pada masa penduduk Belanda, bangunan Museum Bahari adalah gudang yang berfungsi untuk menyimpan, memilah, dan mengepak hasil bumi, seperti rempah-rempah, yang merupakan komoditi utama VOC yang sangat laris di pasaran Eropa. Suasananya membuat kita mau betah lama-lama di sini. Walau hari Minggu, pengunjung museum ini tidak seramai di Museum Fathahillah, Museum Wayang, Museum Keramik di suasana pagi. Jam setengah 9 pun masih sepi. Tempat yang pertama akan kunjungi ini yaitu Menara Pandang atau Menara Sahabadar. Sebelum naik ke ujung menara, di bawah tangga berwarna merah terdapat batu prasasti kedatangan saudagar Cina abad ke-17. Di ruangan yang kedua, terdapat barang-barang yang digunakan saat di laut dan lukisan-lukisan museum zaman dahulu. Alat ini termasuk ke dalam jenis pelampung suar, berfungsi sebagai alat bantu navigasi, membantu para navigator memilih alur pelayaran yang aman. Lampu kapal berfungsi sebagai penerang dalam pelayaran kapal dan wajib dinyalakan pada waktu kapal berlayar di antara matahari terbenam, terbit, atau ketika cuaca buruk. Lampu tiang utama ini diproduksi oleh Tung Wo Ltd, yaitu perusahaan yang berbasis di Hong Kong. Tung Wo merupakan perusahaan yang cukup disegani dalam produksi lampu navigasi dan sudah beroperasi sejak pertengahan tahun 1800-an. Top Dal Tunda merupakan salah satu alat navigasi yang berfungsi untuk mengukur kecepatan kapal. Bila log fin ditarik, maka akan berputar dengan kecepatan tergantung dari kecepatan kapal tersebut. Batu duga berfungsi sebagai mengukur kedalaman laut dan bisa digunakan untuk mengukur kedalaman laut sekitar dermaga agar kapal tidak terdampar di area dangkal saat bersandar. Yuk lanjut, kita naik ke atas, yaitu ke lantai 2. Di lantai kedua pun terdapat peralatan melaut. Teropong ini termasuk salah satu alat perlengkapan di kapal untuk melihat keadaan di depan dan di sekitar arah kapal yang sedang berlayar.
Binokular merupakan alat yang digunakan untuk melihat objek yang dijadikan acuan dalam navigasi, misalnya pantai, dermaga, dan mercusuar. What are you doing here? 'Cause I don't love you, boy. I wanna shoot to the world that you're the bad one. Lanjut lagi ya lur, kita ke lantai 3. What are you doing here? 'Cause I don't Di atas menara lantai 3 ini, wanna shoot to the semuanya serba merah. Tapi Akang tidak bisa ke ujung menara lantai 4 dikarenakan sedang perbaikan. Nah, di sini Akang menikmati indahnya pemandangan kota tua lur. You go and can't without remorse, Wah, without heart. indahnya melihat pemandangan di atas menara ini. But in my head, you are the bad. I wanna shoot to the world that you're the bad one. You was being bad. That you saw my love, you saw my time, you saw my heart. You begged me to come out with you. I don't know, I'm fine without you. You begged me to come out with you. I don't know, I'm fine without you. 12 foto perbedaan pemandangan zaman dahulu sampai zaman sekarang. Di sini ada pula foto petugas pemantau sekitar Pelabuhan Sunda Kelapa tahun 1920. What are you doing here? 'Cause I don't love you, boy. I wanna shoot to the world that you're the bad one. You always being bad. What are you doing here? 'Cause I don't love you, Yuk, boy. kita lanjut ke ruangan yang berikutnya. That you're the bad one. You always being bad. Tulisan di batu prasasti Tionghoa ini menyatakan bahwa tempat ini adalah kantor pengukuran dan penimbangan serta disinilah titik nol Jakarta. You begged me to come out with you. Sextant ini dibuat di perusahaan David Wetko, I'm fine without you. sebuah perusahaan yang banyak memproduksi peralatan militer pada masa Perang Dunia Kedua sekitar tahun 1943 dan digunakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Alat ini berfungsi untuk mengetahui tekanan atau suhu udara di dalam kapal. Ini dibuat sekitar abad ke-19. Kompas merupakan alat penunjuk arah. Dengan kompas, nakoda dapat mengetahui dengan tepat arah perjalanan kapalnya. What are you doing here? 'Cause I don't love you, boy. I wanna shoot to the world. Sextant adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur sudut antara dua benda yang terlihat. Penggunaan utamanya untuk menentukan sudut tinggi antara objek langit dan cakrawala. What are you doing here? 'Cause I don't love you, boy. I wanna shoot to the world that you're the bad one. You always being bad. You go and can't without remorse, without heart. In your head, you're right, but in my head, you are the bad. I wanna shoot to the world that you're the bad one. You always being bad. That you saw my love, you saw my time, you saw my heart. You begged me to come out with you. I don't know, I'm fine without you. You begged me to come out with you. I don't know, I'm fine without you. Lampu mercusuar merupakan sumber cahaya yang digunakan pada mercusuar dan diletakkan di puncak bangunan menara mercusuar. Lampu suar merupakan dari mercusuar. Sinarnya di malam hari menjadi rambu-rambu yang sangat dibutuhkan oleh para I pelaut. wanna shoot to the world that you're the bad one. You always being bad. Lampu suar kristal merupakan bagian dari mercusuar sebagai penanda di laut. Lampu suar kristal bisa diletakkan di bagian puncak rambu-rambu laut. Lensa Fresnel
adalah sebuah lensa yang biasa digunakan pada mercusuar. Lampu ini menghasilkan pembiasan refleksi cahaya sehingga menghasilkan cahaya 90% lebih terang. Kita lanjut ke bagian museum bahari yang kedua yuk. Dari pintu masuk, akan ngambil belok ke kanan. Di ruangan ini, banyak sekali koleksi replika perahu dan peralatan melaut. Selain perahu, ada pula koleksi meriam POC berbagai bentuk. Nama alat ini yaitu cadik yang dipasang di sisi kiri dan kanan perahu yang terbuat dari kayu berukuran besar dan berfungsi sebagai penyeimbang perahu saat dihantam ombak. Terdapat jangkar yang gunanya untuk penahan kapal agar tidak berpindah tempat. Lalu, di sampingnya ada tong kayu. Setir kapal berguna untuk mengubah arah kapal saat berlayar. Ini merupakan denah Teluk Jakarta, yaitu Tanjung Priuk. Di depan sana merupakan replika kapal nelayan. Sebuah replika kapal layar Batavia yang panjangnya 50 meter. Kapal kebanggaan POC ini kandas di gugusan kepulauan Karang Predik, Hotman, Albros. Ini merupakan denah tata letak Pelabuhan Banten pada abad ke-16. Kapal Dewa Ruci merupakan kapal milik Angkatan Laut Republik Indonesia yang digunakan sebagai kapal latih kadet Angkatan Laut. Radio komunikasi PHF merupakan salah satu alat komunikasi kapal penisi Nusantara yang dipakai untuk verbal, baik komunikasi antar kapal maupun komunikasi dengan petugas pelabuhan. Benda ini merupakan alat komunikasi kapal penisi Nusantara. Dipakai menggunakan sandi Morse. Mempunyai kemampuan sekitar 15 kata per menit dengan interval tertentu. Kapal Jung Jawa merupakan kapal layar yang berlayar ke daerah-daerah penghasilan rempah di Maluku. Para pedagang Jawa dengan kapal-kapal Jung Jawa legendaris menguasai jalur rempah antara Maluku, Jawa, dan Malaka. Kenapa miniatur kapalnya reot? Ini namanya perahu bercabik satu. Teropong kompas dan radar ini adalah peralatan navigasi gaya lama. Kapal Amsterdam berlayar dari Texel menuju Batavia pada 8 Januari 1749 dengan membawa senjata, bata, dan uang untuk membeli berbagai barang di Asia. Namun cuaca buruk, penyakit, dan pemberontakan kapal, akhirnya kapal ini tenggelam di Selat Inggris. Replika kapal Portugis
dengan misi mencari rempah-rempah di wilayah Asia dan singgah di Bandar Kelapa. Perahu Jukung Hawaiian adalah sebuah perahu yang dipergunakan masyarakat Barito untuk alat angkut keluarga. Perahu Jukung Barito ini berasal dari suku Dayak Alalak Banjarmasin. Jukung yang fungsinya pasar apung di Sungai Barito, Kalimantan. Model kapal perang Yunani pada tahun 500 Masehi mempunyai layar tunggal dan digerakkan oleh 170 pedayung di 3 geladak. Di depan, di ujung haluan kapal diberi perampak untuk mendobrak kapal musuh. Kerangka perahu ini menunjukkan salah satu tahapan pada proses pembuatan perahu tradisional. Pada awalnya, kerangka perahu ini adalah papan yang disambung. Yuk lanjut ikutin Akang, naik ke lantai 2. Di sini, kalian bisa mengetahui informasi sejarah dengan membaca buku di perpustakaan ini. Di ruang diorama, kalian akan melihat patung tokoh-tokoh penting pada masa kejayaannya. Setelah pintu masuk, kalian akan disambut oleh para patung. Patung yang 2 ini merupakan pedagang India dan agamawan Hindu. Nah, di sini pula ada replika penyiar agama Islam. De Alpin merupakan orang Portugis yang mengunjungi kelapa untuk mencari rempah-rempah. Replika ini menceritakan disambut dengan baik oleh warga Banten. Cornelis de Hatman adalah sebuah perintis dan pembuka jalan kolonialisme Belanda di Nusantara. Hitoshi Imamura adalah seorang jenderal Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Ia pernah menjadi panglima tentara ke-16 sekaligus gubernur jenderal Jawa periode Maret-November 1942. Sir James Lancaster adalah seorang pedagang dan prajurit swasta Elizabeth yang terkemuka. Kita memasuki ruangan rempah-rempah seharga emas. Kita bisa melihat macam-macam rempah-rempah yang diburu penjajah, seperti kapulaga, cengkeh, cabai Jawa, dan banyak lainnya. Inilah harta karun yang diburu semua
Nah, ini replika pedagang Cina dan Pahien. Pahien adalah seorang biarawan berkebangsaan Tionghoa, sekaligus seorang penjelajah dari abad ke-5 Masehi. Kita memasuki ruangan legenda navigator dunia. Zheng He adalah seorang pelaut dan penjelajah Tiongkok terkenal. Di antara penjelajahannya adalah ekspedisi ke Nusantara antara tahun 1405 hingga 1433. Tokoh ini adalah penjelajah, pedagang, penulis, dan sejarawan Belanda. Raden Fathahillah adalah tokoh yang dikenal telah mengusir Portugis dari pelabuhan perdagangan Sunda Kelapa dan memberi nama daerah itu Jayakarta, yang berarti kota kemenangan, dan kini menjadi kota Jakarta. Kumala Hayati adalah salah seorang perempuan pejuang yang berasal dari Kesultanan Aceh. Malahayati memimpin 2000 orang pasukan Enong Bae atau janda-janda pahlawan yang telah syahid, berperan melawan kapal-kapal dan benteng-benteng Belanda pada tanggal 11 September 1559, sekaligus membunuh Cornelis de Hartmann dalam pertempuran 1 lawan 1 di geladak kapal. Dia mendapat gelar Laksamana untuk keberaniannya ini, sehingga ia kemudian lebih dikenal dengan nama Laksamana Malahayati. David William Leigh lahir 1949. Ia adalah profesor Sterling Sejarah, Studi Afrika Amerika, dan Studi Amerika, sebagai Direktur Pusat Gilder Rehman untuk studi perbudakan, perlawanan, dan penghapusan di Universitas Yale. Vasco da Gama adalah seorang penjelajah berkebangsaan Portugis yang menemukan jalur jalan laut langsung dari Eropa ke Malabar, India, dengan melakukan penjelajahan laut mengelilingi Afrika. Magelhaens adalah orang pertama yang berlayar dari Eropa ke barat menuju Asia, orang Eropa pertama yang melayari Samudra Pasifik, dan orang pertama yang memimpin ekspedisi yang bertujuan mengelilingi bola dunia. Ibnu Battuta atau Muhammad bin Battuta, yang bernama lengkap Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Lawati At-Tanji bin Battuta, adalah seorang alim Maroko yang pernah berkelana ke berbagai pelosok dunia pada abad pertengahan. Seorang pedagang dan penjelajah Italia yang pernah menyusuri Jalan Sutra. Salah satu kisah Marco Polo yang menarik untuk bangsa Indonesia adalah cerita tentang unicorn atau kuda bertanduk satu yang menurutnya dijumpainya di Pulau Sumatera. Tetapi ilmu pengetahuan pembuktian bahwa ditemukan Marco Polo itu bukanlah unicorn, melainkan badak Sumatera. Menurut kalian, apakah unicorn itu ada? Sekarang kita belok ke kiri ya. Di sini kalian bisa selfie alami perahu. Ruangan ini banyak sekali poster-poster. Menurutku, ini ruangan buat hobi baca karena banyak poster sejarahnya.
namanya perahu kora-kora Maluku. Nah, ini halaman tengahnya lur, bersih dan rapi, cocok untuk background foto. Yuk kita lanjut ke ruangan penyimpanan. Di sini terdapat miniatur perahu. Berhubung tempatnya di atap, jadi ruangannya agak panas dan pengap lur. Lanjut lagi ke ruangan biota laut yuk. Terdapat banyak sekali koleksi museum bahari, termasuk yang ini, yaitu seperti miniatur perahu, peralatan laut, kerang, karang, kura-kura yang diawetkan, jenis-jenis ikan yang diawetkan, termasuk lukisan yang menghiasi setiap dinding-dinding ruangan ini. Wah, banyak yang di sini. Nah, ini ruangan terakhir yang akan kunjungi, yaitu ruangan koleksi perahu asli. Perahu jegongan merupakan jenis perahu niaga. Perahu niaga untuk jarak sedang dipakai untuk mengangkut garam. Perahu seman dibuat oleh suku Demata di Jayapura dari pohon sabu yang hanya tumbuh di kawasan Papua. Perahu seman hanya menggunakan satu cadik yang dilengkungkan menjadi titik keseimbangan perahu. Perahu compreng berasal dari Cirebon. Perahu ini fungsinya untuk menangkap ikan sekaligus melatih warga yang ingin menjadi nelayan.
Perahu Cadik Nusantara merupakan perahu yang dibawa oleh petualang Effendi Sulaiman. Dalam beberapa petualangannya, mengarungi laut sendirian. Kapal Kalimaya merupakan kapal cepat. Nah, kapal Rescue adalah kapal penyelamat. Perahu ini digunakan sebagai penangkap ikan di Selat Makassar selama 5 tahun. Segitu dulu ya eksplorakan di Museum Bahari. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Bye-bye.